Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan review salah satu model AI dari Meta, yaitu SAM 3. Nah, seperti yang kalian lihat di websitenya. Oke, baru gerak videonya. Jadi, Introducing Meta Segment Anything Model 3 atau SAM 3 ya gitu. Jadi SAM itu Segment Anything Model. Oke, jadi with SAM 3 you can use text and visual prompt to precisely identify segment and follow any object in image or video. Jadi model SAM 3 ini kalian bisa gunakan teks atau prompt untuk mengidentifikasi dan melakukan segmentasi terhadap objek yang ada di gambar dan video atau video gitu. Nah, kemudian coming soon to Instagram Edits and Vibes on the Meta AI apps. Jadi akan segera meluncur fitur atau model SAM 3 ini untuk edits, aplikasi edits di Instagram dan Vibes gitu. Oke, di websitenya sendiri ini ada download the model dan try playground. Jadi kalau kalian mau ngoprek modelnya silahkan klik yang download the model. Kemudian kalau mau langsung coba, pilih yang try the playground. Oke, langsung aja ya, kita try the playground. Oke, segment anything, a playground for interactive media. Oke, kita langsung aja try it ya. Welcome to the playground, accept. Oke, di playgroundnya ini ada create video cutouts, create image cutouts, create 3D scenes, create 3D bodies, dan isolate sounds. Oke, kita coba yang create video ya, karena di iklannya sering saya lihat dia nge-segmen video gitu. Oke, ini tampilannya, jadi rulesnya atau caranya gitu. Jadi pertama kita add video dulu, terus select object, baru add effect gitu ya. Ini kita dikasih 3 sampel video. Ya, kita coba aja. Oke, di bagian kiri ada tampilan search for objects. Type to search what you are looking for. Nah, ketika tadi sudah ada video, dia ada suggestion juga ya. Ada beanie, glasses, pink boot, phone. Oh, ada phone ya kedeteksi ya. Flannel shirt, white sneakers. Jadi sebenarnya intinya apa yang ada di video ini dia sudah ngasih suggestion itu. Tapi kalau kita mau custom, kita bisa aja sih sebenarnya. Kita coba phone ya, ini yang agak langka kayaknya. Oke, dia bisa ngedetect ya langsung yang dipegang cewek di bagian kanan ini gitu. Oke, ini karena baru 1 frame ya. Ini ada 9 menit ya ini ya. Detik deng, sorry. Ya 9 detik lah harusnya ya. Kita coba aja search entire video. Oke, bisa kita lihat ya di sepanjang video. Ketika tadi kita nyari objek phone gitu, HP, dia secara terus menerus nge-tracking posisi HP-nya di mana ya. Ini ada, kita pause dulu. Nah, ini ada highlight-nya ya, ada kayak bingkainya gitu, yang warna pink ini. Nah, terus di sini juga kelihatan ya ada objek 1 gitu. Oh, bisa di remove ya? Ini apa nih? Refine with click. Use click to adjust the mark. Toggle between add and remove to control what included. Jadi kalau add, nah nih, click to expand the mask and capture more of the object. Remove, click to shrink the mask and cut out unwanted area. Oh, jadi kayak bukan maksudnya menghapus HP-nya gitu. Jadi areanya mau dihapus apa enggak gitu sih. Ini apa? Oh, nggak penting sih ini. Oh, oke. Ini seperti timeline aja sih ya. Jadi ada warna pink ini sama-sama bingkainya. Jadi ini ngeliatin posisi apakah objek yang kita mau deteksi itu ada di frame apa enggak tuh.
Nah, ketika dia nggak ada, nanti dia hilang di timeline gitu. Oke, coba continue to effect ini apa? Object effect highlight, add effect apa? Clone. Oke. Jadinya jadi banyak gitu. Oh, ini nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu penting sih. Jadi sebenarnya saya mau concern ke object detection-nya sejago apa gitu ya. Oke, kita coba yang lain ya. Ini, oh masih yang tadi. Oke, dia banyak ngasih sampel video. Oke, coba sekarang gini ya. Kita coba cari video yang lain gitu ya. Jadi bukan sampelnya dia kan, untuk menguji seberapa akurat modelnya itu. Ntar saya download dulu video dari YouTube ya. Oke, di sini saya sudah punya sampel video sendiri ya. Oke, ini tentang video sampah di pantai di Bali. Jadi yang mau saya cari objeknya itu di sini adalah apakah model SAM3 ini bisa mendeteksi sampah gitu ya di sini. Oke, ini videonya 10 detik ya, walaupun ada watermark mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Oke, ini kita coba cek. Oke, ini suggestionnya ya, ada footprint. Oke, berubah, sorry. Coconut, trash, plastic bottle, boat, driftwood, person, sama beach. Oke, kita coba yang trash ya. Oke, coba search entire video. Oke, dia nggak bisa mendetek semua ya. Jadi sebenarnya kan yang belum bisa di pause. Oke, kalau kita lihat dia nggak bisa ngedetect semua ya. Tadi objeknya trash gitu. Jadi cuman beberapa aja nih yang ada warnanya gitu. Jadi padahal yang di lainnya sebenarnya juga sampah gitu ya sebenarnya. Oke, ini. Oke. Mungkin kita bisa coba change object. Mungkin kita ganti ya. Selain trash itu apa ya? Sampah itu bahasa Inggrisnya. Garbage ya. Coba. Garbage. Coba search entire video. Oh, malah makin dikit ya. Lebih dikit dari trash ya. Oke, coba gitu deh. Google Translate sampah. Kita coba apa aja sih bahasa Inggrisnya. Oke, rubbish, waste, garbage, trash. Tadi trash sudah ya. Ada litter, ada crap, scum, refuse, dirt. Cukup banyak sih sebenarnya bahasa Inggrisnya sampah. Tadi garbage udah, terus apa tadi, trash udah. Coba ya rubbish ya. Apakah dia ngebaca? Sini aja. Rubbish. Oke, kalau rubbish dia ini apa ya? Kayu ya. Potongan kayu ini dia kedeteksi. Tapi ya secara keseluruhan belum ini juga ya, belum kedetek juga itu. Oh ini ya, Bali Beach have been covered in tons of rubbish. Ya kan sebenarnya kalau dari sisi pandangan manusia ngelihat hampir semua objek ini sampah gitu kan. Tapi yang di highlight sama model SAM3-nya itu cuman beberapa gitu. Coba kita search entire video. Oke,
Oke, nah ini ada tambahan apa namanya, potongan kayunya ya. Oke, agak nge-lag dia. Oke, dia ada notif gini ya. To keep things running smoothly, only the first 50 object will be tracked. Ya, oke, nggak apa-apa. Lagi lemot ya. Oke. Bisa dibilang untuk dari tadi trash, terus garbage, terus rubbish gitu. Lebih banyak rubbish ya yang mendeteksi kayaknya. Menurut saya nih, walaupun nggak semua gitu ya di sini. Atau ini ganggu. Oke, sekarang saya mau challenge sih. Ini kan kita ngelihat ada orang ya, kecil-kecil di sini agak jauh gitu. Apakah dia bisa mendeteksi manusia juga? Oke, tadi deteksi sampah, kita coba sekarang manusia ya. People. Oke. Dia bisa ya mendeteksi manusia walaupun ini tampilannya cukup jauh gitu visualnya. Dan agak kecil. Coba kita search entire video. Oke, ini udah cukup dekat, dia udah bisa ya mendeteksi. Oke, so far untuk people dia bisa dapat semuanya walaupun visualnya agak jauh ya. Oke, satu lagi yang mau saya tes mungkin kalau tadi kita pakainya bahasa Inggris kan. Coba kita pakai bahasa Indonesia ya. Manusia. Oke, dia nggak ngerti ya. Ketika saya klik manusia, dia nggak dapat ngedeteksi. Coba orang. Oke, berarti model ini baru bisa mengenali bahasa Inggris ya. Jadi belum bisa dipakai bahasa Indonesia. Coba iseng lagi. Sky. Oke. Hampir semua ya bisa di highlight sama dia tuh langitnya. Oke. Jadi untuk mendeteksi objek di luar dari sampel video yang dia suguhkan itu cukup bagus. Jadi walaupun dari sampah itu masih agak kurang ya, nggak bisa semua kedeteksi. Tapi nggak apa-apa. Sejauh ini kita nggak perlu ngetrain model untuk mendeteksi objek di dataset yang baru gitulah ibaratnya gitu saya bilang. Oke, mungkin satu lagi saya mau challenge untuk video drone ya. Ya, karena di project sebelumnya saya sempat garap untuk object detection dengan visualisasi drone. Visualisasi dari drone gitu maksudnya. Kita coba apakah dia juga akurat. Oke, ini video drone yang saya punya. Coba kita play dulu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada orang ya kecil ini. Saya mau challenge modelnya apakah dia bisa mendeteksi orang ya yang ada di sini. Oke. Nah, kalau di suggestion-nya dia ada parking, concrete wall, car sama tower ya. Kita coba people. Oke, dia nggak ketemu. Person. Oke, giliran person dia ketemu ya. Berarti ini harus apa ya? Harus spesifik kali ya untuk objek apa yang dipengenin gitu. Oke, kita coba search entire video untuk person. Oke, so far dia udah bisa ngedetect ya. Di sini memang di videonya ada 2 orang. Nah, ini ya. Langsung kedeteksi ada 2 gitu. Oke,
Berarti object detection saya sebelumnya bisa kemungkinan besar bisa diganti ya pakai model ini gitu. Ya tinggal nanti saya sesuaikan untuk script atau kodenya gitu. Oke, add object apalagi nih? Oh, bisa gini ya tadi ya. Klik to select. Bentar, sorry. Gimana? Terus apalagi ya? Paling itu ya. Oke, jadi untuk video cutout kurang lebih dia bisa ngedeteksi objek berdasarkan prompt yang kita bikin gitu ya. Dan untuk promptnya sendiri ini saat ini masih bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pakai promptnya bahasa Indonesia dia masih belum bisa detect objeknya gitu. Oke, mungkin satu lagi isolate sound ya. Saya penasaran nih untuk apakah dia mengisolasi atau apa ya, kayak bisa nge-split beberapa audio yang ada dalam satu video gitu. Kita coba aja. Nah, kita lihat sampel videonya dulu ya. Oke, ini gimana nih? Today we're here with Phoenix, our local sound editor. Thank you for everything that you do. So tell us a little bit more about the space and how that relates to film, what you've been learning recently. About sound and how it relates to film? Yeah. I've learned a lot about the Oke, choose what to isolate. Describe a sound or highlight when it happens in the timeline. Maksudnya gimana nih? Misalkan deh, dia ngasih sampel gitar atau vokal kan. Tapi kan di sini nggak ada gitar nih. Kita coba cek apa hasilnya. Oke, dia jadi ada 3 audio ya ini ya. Ada isolated sound sama without isolated sound. Kita coba, ini kita mute dulu. Coba isolated soundnya apa isinya. Oh gitu. Itu dianggap suara gitar gitu maksudnya. So tell us a little bit more about the space and how that relates to film, what you've been learning recently. about sound and how it relates to film. Yeah. I've learned a lot about the Oke. Ini oh gini kali ya. Coba. Describe a sound or highlight when it happen in the timeline. Apa yang mau di-isolated kan? Kita vokal deh sekarang ya. Coba satu. Ini. Oke, coba kita dengar isolated soundnya. Today we're here with Phoenix, our local sound editor. Thank you for everything that you do. So tell us a little bit more about the space and how that relates to film, what you've been learning recently. Oh yeah. Oke. Ketika saya nyari vokal tadi kan yang di isolated, Today we're here with Phoenix. memang kedengeran lebih lebih jernih ya. Kalau kalian dengarkan itu kan yang nih coba without isolated soundnya apa? about sound and how it relates to Ini yang maksud saya. Jadi ada noise ya. Coba deh yang original kan ketika orang ini nge-podcast itu kan ada We're here with Phoenix, noise-nya tuh. our local sound editor. Thank you for Ya emang agak kecil kedengaran noise-nya tapi terdengar lah gitu kan. Nah ketika saya mau isolated vokal gitu itu noise-nya hilang ya. our local sound editor. Thank you for everything that you do. So tell us a little bit more about the space and how that relates to film. Oke, jadi itu ya fungsinya. Jadi kayak audio apa yang mau kita isolasi atau isolated gitu, itu yang akan diambil gitu. Kayak tadi vokal gitu, jadi dia akan ngambil vokalnya aja. Nah, terus noise-nya dihilangin ya, karena ya itu tadi noise itu kan nggak termasuk dalam kategori vokal ya kalau dalam prompt gitu. Nah coba kita balik sekarang, kita isolated noise-nya gitu. Baca nggak dia? Oke, kita tes.
Oke, nah kedengeran ya. Jadi ketika yang saya mau isolated adalah noise-nya yang diambil oleh model SAM3-nya gitu. Oke, kita coba custom case lagi ya. Jadi kalau ini kan dari sampel audio atau video yang dia punya gitu ya. Yang cukup jernih sebenarnya, cuman ada noise-nya dikit gitu. Saya penasaran kalau misalkan lagunya itu dari sisi soundnya emang jelek, apakah dia bisa ngisolate juga ya? Oke, di sini saya akan coba ngambil musik yang secara kualitas audio kurang bagus lah ya. Oke, ini contoh sampel musik yang saya punya ya. Oke, kalau kita dengerin kan dari sisi vokal, terus ya secara keseluruhan audionya bisa dibilang agak kurang bagus lah ya. Tidak seperti recording profesional lah kualitas soundnya gitu. Nah, saya mau nyoba apakah dia bisa nge-isolate audio dari yang kualitasnya ya seperti inilah gitu ya. Kita coba isolate vokalnya dulu ya. Oke, mari kita tes. Oke, ternyata dia masih bisa ya nge-isolate vokal ya, walaupun tadi kayak dalam tanda kutip beradu ya sama suara-suara musiknya gitu. Ini kan contohnya ini. Oke, kita coba sekarang gitar. Ini tadi udah drum aja deh. Kalau saya sih ngedengar ini nggak terlalu kedengeran ya bassnya gitu ya. Kita coba bass, dia dapat nggak ya? Oke, dia dapat ya. Tapi kita coba aja dengerin seperti apa kualitasnya. Oke, cukup nggak terlalu karuan ya. Ya karena tadi kualitas musiknya juga seperti itu, jadi ya bisa dibilang mungkin dia ngedeteksi ada suara bass, tapi ya seperti itulah jadinya kualitasnya gitu. Tapi kalau dari saya sih bukan lumayan lagi sih, cukup bagus sih untuk modelnya ini. Ya meskipun audionya agak kurang jernih gitu, tapi dia bisa nge-isolate juga per bagiannya gitu ya. Jadi vokal dia bisa nge-isolate, kemudian bass ya tadi saya tes juga bisa ya gitu. Jadi cukup bagus kalau saya bilang untuk model SAM3 ini. Untuk yang sisi audio ya gitu. Tadi pengetesan audionya. Jadi kayaknya kalau kalian yang pengen nge-split vokal atau nge-delete vokal untuk bikin musik karaoke, kayaknya bisa dipakai sih ini. Kayaknya ya. Silakan nanti kalian boleh explore aja lebih dalam gitu ya fiturnya. Oke, buat kalian yang mau eksplorasi lebih dalam, silahkan aja langsung ke website Metanya ya. Ini aidemos.meta.com. Kemudian kalau yang mau ngoprek kodenya langsung aja ke github.com Facebook Research/SAM3 gitu. Oke, mungkin itu aja hasil review dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, see you in the next video.